penjelajahan Portugis di Nusantara. Pada awal abad ke-15, Portugis berhasil menguasai jalur perdagangan di sekitar Samudra Afrika dan Samudra Atlantik. Tahun 1498, Vasco da Gama berhasil menemukan jalur laut ke arah India lewat Tanjung Harapan. Ada 3 tujuan utama mengapa Portugis datang ke Asia. Yang pertama, mencari rempah-rempah. Yang kedua, menyebarkan agama Katolik atau gospel. Dan yang ketiga, mencari kejayaan atau glory. Saya ingin menjelaskan tentang kedatangan Portugis di Nusantara. Nah, tahu nggak sih pada tahun 1511, Portugis merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Kota Malaka saat itu menjadi pusat transit penting untuk perdagangan antara Nusantara, India, dan Cina. Kemudian tahun 1512 sampai 1513, armada Portugis di bawah Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berlayar ke Kepulauan Maluku, Ternate, dan sekitarnya untuk mencari sumber rempah. Tujuannya menguasai perdagangan cengkeh, pala, dan fuli. Selanjutnya ada 3 cara Portugis menguasai Nusantara. Yang pertama yaitu dengan cara memonopoli perdagangan. Portugis membeli rempah di Nusantara dengan harga yang murah, lalu mereka menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Nah, cara yang kedua yaitu kerjasama politik dengan raja lokal. Mereka menjalin hubungan atau kerjasama dengan kerajaan Ternate. Aliansi ini biasanya didasari oleh kepentingan bersama, seperti Portugis itu akan mendapatkan izin berdagang dan membangun benteng seperti benteng São João Baptista di Ternate. Lalu Ternate akan mendapatkan dukungan militer dan persenjataan untuk menghadapi musuh mereka. Cara yang ketiga yaitu Portugis melakukan penyebaran agama Katolik di wilayah Nusantara ya teman-teman. Mereka melakukan aksi misionaris ke wilayah Nusantara. Jadi mereka tuh kayak ngirim para misionaris ke wilayah kekuasaan Maluku bertujuan untuk mengkristenkan atau menyebarkan agama Katolik pada penduduk lokal yang ada di Nusantara. Nah, salah satu tokohnya itu yaitu Franciscus Xavierus yang aktif pada tahun 1546 sampai 1547. Nah, mereka ini fokusnya menyebarkan di wilayah Maluku saja ya teman-teman. Selanjutnya ada perlawanan rakyat terhadap Portugis. Penjajahan Portugis menimbulkan perlawanan keras, antaranya perlawanan di Maluku. Sultan Hairun dari Ternate awalnya bekerja sama, namun kemudian ditipu dan dibunuh oleh Portugis pada tahun 1570. Putranya, Sultan Baubullah, melancarkan perlawanan besar dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada 1575. Portugis lalu pindah ke Ambon pada 1575, kemudian ke Timor. Dan ada juga perlawanan di daerah lain seperti Aceh menolak dominasi Portugis di Selat Malaka dan melakukan serangan-serangan. Demak, Jawa pernah menyerang Portugis di Malaka tahun 1513. Selanjutnya, Gowatalo di Makassar juga menentang kehadiran Portugis. Aku ingin menjelaskan akhir kekuasaan Portugis di Nusantara. Setelah Portugis berhasil terusir dari Ternate pada tahun 1575, Portugis hanya bertahan di Ambon dan Timor. Saat di Ambon, mereka berhasil dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1505. Dan di Malaka, mereka berhasil dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1641. Saat Portugis di Timor, mereka bertahan hingga abad ke-20, yaitu pada tahun 1975. Jauh dari Indonesia merdeka. Kini kita akan masuk ke dampak penjelajahan Portugis. Nah, itu tuh ada 2 ya teman-teman. Kita masuk dulu ke dampak positif. Yang pertama itu dampak positifnya adalah masuknya agama Katolik di Maluku, Flores, dan Timur. Portugis membawa serta misionaris, terutama Yesuit, yang menyebarkan ajaran Katolik Roma. Pengaruh ini sangat kuat dan bertahan lama di beberapa wilayah, terutama di Maluku, Flores, dan Timur, di mana komunikasi Katolik masih menjadi bagian penting dari masyarakat hingga kini. Yang kedua itu ada masuknya bahasa Portugis yang memengaruhi bahasa Indonesia. Contohnya itu meja,
boneka, mentega, dan sepatu. Nah, yang terakhir dampak positifnya adalah pengenalan musik keroncong dan budaya Eropa. Salah satu warisan budaya yang paling kentara adalah pengenalan instrumen dan gaya musik dari Eropa. Musik keroncong yang menjadi genre khas Indonesia diyakini berakar dari musik fado Portugis dan instrumen seperti gitar ukulele yang dibawakan oleh pelaut mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke dampak negatif. Dampak dari penjelajahan Portugis yang pertama itu adalah terjadi monopoli perdagangan yang merugikan rakyat. Portugis memaksakan monopoli atas perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala di Maluku. Tujuannya adalah untuk mengontrol harga dan aliran rempah ke Eropa yang sangat merugikan rakyat dan pedagang lokal karena mereka kehilangan hak untuk menjual hasil bumi mereka secara bebas dengan harga yang adil. Nah, yang kedua itu ada konflik antara kerajaan-kerajaan Nusantara akibat politik adu domba. Untuk meluruskan ambisi politik dan ekonomi, Portugis kerap menerapkan politik divide et impera atau pecah belah dan kuasai. Mereka memanipulasi dan memanfaatkan persaingan atau konflik yang sudah ada di antara kerajaan-kerajaan Nusantara, misalnya Ternate dan Tidore, untuk melemahkan kekuatan lokal dan mendapatkan dukungan militer bagi kepentingan mereka. Yang terakhir itu ada penindasan dan pembudakan dalam perdagangan. Proses penguasaan wilayah dan monopoli sering disertai dengan kekerasan, penindasan, dan eksploitasi terhadap penduduk pribumi. Praktik pembudakan juga terjadi, di mana penduduk lokal dipaksa bekerja atau diperdagangkan, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan yang meluas.